Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali mengkaji sirah nabawiyah, kehidupan manusia paling mulia, teladan bagi seluruh umat manusia. Dalam setiap sisi kehidupan, semuanya adalah keteladanan. Dan insya Allah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Perang Badar Kubro. Akan tetapi, lagi-lagi kita belum buru-buru untuk masuk di dalam kancah peperangan itu sendiri. Namun, ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita, untuk bisa kemudian meneladani apa-apa yang telah dilakukan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, pada pertemuan hari ini saya berikan judul Tawakal dan Upaya Sebab-Sebab Kemenangan. Dan ini adalah tema besar pada pembahasan Perang Badar Kubro hari ini, yang mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengambil satu model untuk kemudian kita tarik dan kita aplikasikan di setiap kondisi dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Semoga Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan mengenai pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui gejala-gejala alam, di antaranya adalah turunnya hujan yang meneguhkan hati kaum muslimin, dan juga secara kondisi fisiknya pasir-pasir di Badar menjadi memadat begitu, sehingga memudahkan pasukan kaum muslimin untuk kemudian berjalan di atasnya. Kemudian Allah turunkan rasa kantuk yang luar biasa, yang ternyata dengan rasa kantuk ini di situasi yang sangat mengkhawatirkan, yang sangat membuat jiwa kaum muslimin ini merasa cemas, ya, karena harus berhadapan dengan musuh di mana mereka tidak mempersiapkan itu sebelumnya. Namun kondisi mereka memaksa, ya, mau tidak mau pilihannya hanya maju atau mundur. Dan semua kaum muslimin yang bersama dengan Rasulullah SAW di Badar ketika itu sudah sepakat. Mereka membulatkan tekad untuk maju menghadapi pasukan kafir Quraisy. Maka dengan kantuk itu, ketenangan hati yang mereka dapatkan. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pertolongan. Kemudian masih terkait dengan kondisi alam, Rasulullah Muhammad SAW di dalam peperangan Badar ini, bahkan nanti di perang-perang yang lain, beliau tidak luput untuk memanfaatkan setiap kondisi yang ada, termasuk kondisi alam. Rasulullah SAW di dalam perang Badar, bahkan di perang-perang yang lain pun, setiap kali berhadapan dengan musuh di kancah peperangan, Rasulullah SAW dengan pasukan akan datang jauh lebih dahulu dibandingkan kedatangan pasukan musuh. Jadi ini kalau berangkat gasik gitu ya, belum acaranya belum mulai sudah datang dulu. Karena apa? Untuk menyiapkan banyak hal, dari sisi mental juga dari sisi strategi perangnya sendiri. Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di Badar, di mana saat itu pasukan Quraisy belum hadir di sana, maka Rasulullah SAW menempatkan pasukannya, posisinya, ya, dengan memanfaatkan kondisi alam. Kalau yang sebelumnya kemarin kita ceritakan bagaimana kaum muslimin kemudian menentukan tempat berkemahnya, tempat menjadi base camp-nya di dekat mata air, ya, di dekat sumur-sumur Badar. Namun kali ini ketika akan berhadapan dengan pasukan musyrik, pasukan kafir Quraisy,
Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah beliau menempatkan pasukannya, karena ini perangnya pada pagi hari yang diperhitungkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini hal sepele, namun sangat penting dan sangat berdampak di dalam kelangsungan perang. Dan ini menjadi bagian dari sebab-sebab yang diambil Rasulullah SAW dalam kemenangan di perang Badar. Apa yang beliau lakukan? Beliau menempatkan pasukan menghadap ke arah barat. Jadi posisi beliau ada di timur. Kenapa? Karena di pagi hari, sinar matahari itu munculnya dari barat atau timur? Dari timur. Dari barat nanti kalau sudah mendekati kiamat. Dari timur, sehingga kalau pasukan kaum muslimin menghadap ke barat, artinya pasukan kaum muslimin ini akan membelakangi terbitnya sinar matahari. Pernah ya kita kemudian kalau melakukan satu perjalanan, mungkin berangkat kantor, berangkat ke sekolah, mengantar putra-putri, ananda kita, atau perjalanan apapun itu. Ketika kita pagi hari melakukan perjalanan arahnya ke timur, bagaimana rasanya? Silau ya. Mau naik kendaraan apapun silau ya. Mungkin kalau naik mobil masih bisa dibantu, itu ada penutup di atas supir ya. Tapi kalau naik kendaraan bermotor, mau dibuka silau, mau ditutup tambah silau. Ya, helmnya itu kan ada kacanya itu. Biasanya juga membuat tidak nyaman, mengganggu penglihatan. Nah, ini yang dimanfaatkan Rasulullah SAW. Satu kondisi alam di mana Rasulullah menjadikannya itu sebagai salah satu bagian dari strategi beliau. Ketika pasukan kaum muslimin menghadap ke barat, artinya pasukan kaum muslimin bisa fokus dan konsentrasi di dalam peperangan tanpa kemudian tanda petik terganggu dari pancaran sinar matahari yang datang dari arah timur. Namun sebaliknya, ini menjadi satu kondisi yang merugikan bagi pihak musuh. Pasukan Quraisy, karena dia datangnya terlambat, mau tidak mau nempatin posisi yang masih kosong. Ya sedapatnya kan. Maka kemudian pasukan Quraisy, mereka kalau menghadap ke timur, ya berarti mereka akan menantang sinar matahari. Dan itu membuat pasukan mereka ya, yang tadinya sudah siap, sesiap apapun itu, ya kalau namanya kena sinar matahari, ya tetap silau. Tetap saja itu kemudian membuat pasukan Quraisy ya, menjadi tidak fokus. Menghalangi pandangan, mengaburkan pandangan. Sinar matahari itu akan mengaburkan pandangan bagi pasukan Quraisy. Dan ini akan mengurangi kekuatan. Ini akan mengurangi ya kekuatan perlawanan dari pihak musuh. Masya Allah. Nampaknya sepele, tapi ini memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Maka kita mulai biasakan diri kita, anak-anak kita, setiap kali kita menghadapi sesuatu, datanglah dengan lebih awal, sehingga secara mental juga bisa dipersiapkan. Yang kedua, secara strategi. Barangkali ada kondisi-kondisi yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan. Ini kuncinya ya. Jadi Rasulullah SAW dalam strategi tidak mengabaikan setiap kondisi yang ada, termasuk kondisi alam atau kondisi-kondisi yang kita tidak tahu sebelumnya dan bisa dirancang, bisa dibuat strateginya ya ketika berada di tempat. Maka datang lebih awal menjadikan keuntungan bagi Rasulullah SAW dan pasukan kaum muslimin. Nah, nanti ketika kita membahas di pembahasan yang akan datang, ada pembahasan perang Hunain, di mana ketika itu musuh datangnya lebih dahulu. Ya karena ada beberapa faktor. Pasukan kaum muslimin kok datangnya tidak lebih dulu daripada musuh. Nanti kita ceritakan. Tapi di situ apa yang terjadi? Kekalahan bagi kaum muslimin di babak pertama peperangan di perang Hunain. Dimenangkan siapa? Pasukan musuh. Nah, namun itu bisa kemudian diputar balik kondisinya. Jadi kemenangan tetap berada pada kaum muslimin, pasukan kaum muslimin. Ini memanfaatkan kondisi. Namun ketika kita akan memanfaatkan kondisi, kita harus mempelajari seperti apa kondisinya. Dan kita mempelajari kondisi tidak mungkin kalau kita tidak datang lebih awal. Kita tidak tahu lebih dahulu. Sehingga kita bisa memanfaatkan itu, sedangkan musuh tidak mendapatkan peluangnya.
Masya Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam peperangan Badar ini ada beberapa peristiwa dan kisah yang terjadi di dalamnya. Ini sebelum masuk di dalam medan peperangan. Ada sebuah kisah seorang sahabat bernama Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah. Di dalam perang Badar ini Nabi SAW beliau turun langsung ya untuk mengatur barisan, untuk mengatur pasukan. Beliau meluruskan dan merapikan barisan supaya benar-benar lurus dan rapat. Siapa? Bukan sahabat, tapi Rasulullah SAW sendiri yang turun untuk mengatur barisan. Dan ini tidak hanya dilakukan di dalam perang Badar saja. Dan kalau kita tahu, di dalam strategi peperangan, pengaturan barisan pasukan perang itu menjadi sangat penting karena ini menjadi bagian sholat. Jadi Rasulullah SAW ketika mengatur barisan, beliau menggunakan anak panah, ya anak panah yang tidak ada sayap tidak ada sayap bulu di bagian ujung ya, bukan di bagian pangkal berarti ya. Kalau ujung tombak kan yang tajam ya, di bagian pangkal panahnya, ya, anak panah. Beliau menggunakan anak panah tersebut untuk meluruskan saf. Ya kalau kita bayangkan mungkin seperti guru-guru zaman dulu tuh pakai apa namanya itu kayak tongkat yang untuk nunjuk-nunjuk di papan itu. Apa namanya? Sekarang nggak ada ya seperti itu. Jarang kita temukan ya. Pakainya pointer. Bukan lagi pakai itu apa? Penggaris atau apa. Dulu di masa sekolah saya masih ada model seperti itu. Jadi para siswa ini menyiapkan semacam apa? Kalau kita ngaji dulu kan ada tuding gitu ya, tapi ini bentuknya panjang gitu ya. Jadi kayak tongkat tapi pegangannya kecil, tapi panjang dan kuat. Nah, fungsinya adalah untuk pengganti pointer tadi, karena papannya juga masih papan tulis kapur gitu ya. Nah, ini Rasulullah SAW lakukan ya, beliau meluruskan barisan dengan menggunakan anak panah yang tidak ada sayap bulunya itu. Kemudian beliau melihat seorang sahabat, ini dia adalah Sawad bin Ghaziyah. Sawad bin Ghaziyah ini keluar dari barisan. Nah, biasanya kalau kita mengatur barisan kan ya, misalnya mau barisan senam, barisan upacara, atau barisan apapun, ketika kemudian ada yang tidak lurus ya, tinggal ditunjuk. Ini maju, ini mundur, luruskan. Ya, mungkin kalau dalam sekarang ini biasanya kan sudah ada cara-cara ini ya, mengatur barisan dengan instruksi-instruksi atau komando dengan suara lancang kanan atau kemudian luruskan dan lain sebagainya ya. Kalau di sekolah-sekolah SMP, SMA itu sudah ada pelepam inti ya. Biasanya mereka berlatih tentang baris berbaris. Dan sampai sekarang pun saya masih mengakui kalau melihat pasukan baris berbaris seperti itu keren gitu, keren. Menunjukkan suatu kekuatan di sana. Masya Allah, Rasulullah SAW sangat mementingkan ini. Beliau menyukai kerapian dan keteraturan di dalam barisan karena ini menunjukkan kekuatan. Dan ini akan mengangkat psikologisnya pasukan. Ketika ada Sawad bin Ghaziyah yang keluar dari barisan, maka Rasulullah SAW ya dengan menggunakan anak panahnya tadi, ya beliau tusukkan di perutnya Sawad. Ditusukkan bukan berarti kemudian ditusuk seperti halnya menikam begitu, bukan. Ya, hanya menyentuhkan saja di perutnya, luruskan, masuk di barisan. Kira-kira begitu. Luruskan wahai Sawad. Tapi ini ya sahabat ini kalau mereka itu aneh-aneh, unik-unik tapi beralasan gitu ya. Sawad mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika diatur dalam barisan, ketika dia tidak di dalam barisan atau keluar dari barisan, ditegur oleh Rasulullah SAW dengan disentuhkan anak panah Rasulullah SAW ke perut dia. Sawad mengatakan, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Kita kaget ya kalau mendengar ada sahabat kok menyalahkan Rasulullah SAW. Ini kayaknya bukan sahabat gitu ya. Nah, tunggu dulu, kita dengarkan ceritanya. Wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku. Sedangkan Allah telah mengutusmu dengan kebenaran dan keadilan.
Jadi sahabat nih seolah-olah tidak terima dengan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau nyuruh luruskan ya luruskan aja, tinggal bilang gitu ya, tidak usah tusuk-tusuk perut dengan panahnya itu. Mungkin begitu ya pikiran kita. Ternyata Sawat menginginkan sesuatu hal lain. Sawat ingin mengambil kisos dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisos itu bagaimana? Ya kalau kemudian dipukul dengan anak panah ya dibalasnya dengan pukul, nyawa dengan nyawa, kira-kira begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin, ya, beliau pun kemudian membuka perutnya dan bersabda, kisoslah. Jika seorang prajuritnya merasa tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh Sawat, beliau pun kemudian rela untuk kemudian diperlakukan yang sama. Ini Sawat melakukan hal seperti itu bukan atas dasar kebencian kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi sebaliknya karena kecintaannya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Loh, kok bisa? Bisa. Karena ternyata ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuka pakaiannya, ya, agar perutnya bisa dikisos, ya, sama-sama disentuh dengan anak panah, ya, seperti tadi beliau melakukan kepada Sawat. Maka kemudian Sawat buru-buru kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memeluk beliau dan mencium perutnya. Terbayang sebelumnya. Pikirannya, ya, sahabat-sahabat tentu juga geram dengan apa yang dilakukan Sawat, tapi ketika melihat endingnya, Sawat ini tidak meminta untuk kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan perutnya dikisos, ya, dibales begitu, tapi Sawat segera memeluk perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mencium perut beliau. Ketika ditanya, wahai Sawat, kenapa kamu melakukan ini? Ya, kalau gampangannya kita nih, Sawat ngapain sih gitu ya. Sawat bin Ghaziyah menjawab, wahai Rasulullah, aku melakukan hal ini karena aku khawatir ini adalah akhir perjumpaanku denganmu. Aku ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu. Masya Allah. Ini saking cintanya Sawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawat bin Ghaziyah mengetahui betapa berkahnya tubuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai ketika dia sudah bertekad bulat turun di dalam kancah medan peperangan yang tidak seimbang ini, maka Sawat bin Ghaziyah menginginkan agar sebelum kematiannya, belum dia syahid, kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun tidak marah ketika Sawat melakukan hal itu. Beliau bahkan mendoakan kebaikan untuk Sawat bin Ghaziyah. Dan ini menjadi satu faedah bagi kita. Bahkan banyak faedah yang bisa kita ambil dari kisahnya Sawat bin Ghaziyah di dalam perang Badar. Jelas, Islam sangat memperhatikan keteraturan. Ya, kalau di dalam medan peperangan, keteraturan barisan ini menjadi satu poin, ya, yang bisa menguatkan atau melemahkan, baik dari sisi internal, mental dan kekuatan pasukan, ataupun dari musuh. Musuh yang melihat pasukan teratur dan melihat pasukan yang tidak teratur akan bisa menilai barisan ini, pasukan ini kuat apa enggak. Bahkan ini bisa menjadikan satu taktik, menjadikan kamuflase. Lagi-lagi saya contohkan dalam peristiwa perang Hunain. Di dalam perang Hunain, ya, musuh itu, ya, jumlah mereka memang cukup banyak. Bahkan hewan ternak mereka dibawa, anak-anak mereka dibawa, wanita mereka dibawa, dan pasukannya dibikin barisannya sangat rapi, sangat panjang, seolah-olah menunjukkan bahwa jumlah mereka lebih banyak dari apa yang ada sebenarnya.
strategi. Bahkan nanti kalau kita mendengarkan kisah dari pasukan Khalid bin Walid ketika perang Mu'tah, bagaimana beliau mengatur barisan. Barisan tengah, barisan samping kanan, samping kiri, sayap kanan, sayap kiri. Bagaimana beliau kemudian menukar dua pasukan, kanan pindah kiri, kiri pindah kanan, depan belakang, belakang pindah depan. Supaya untuk mengecoh pasukan musuh agar mengira bahwa pasukan kaum muslimin jumlahnya banyak atau telah mendapatkan ya pasukan bantuan. Ini soal barisan. Sepele, tapi dampaknya luar. Keteraturan, kerapian barisan di dalam perang menjadikan sebuah. Siapa yang tidak senang ya melihat sesuatu yang teratur? Nah, kalau di dalam kehidupan kita ini tidak di bidang perang, apakah ini kemudian menjadikan satu faedah untuk kita? Jelas. Ya, saya pernah mengalami sendiri. Kalau pikiran itu sedang ruwet, bisa dipastikan dilihat dari meja kerja saya itu biasanya berantakan. Ya, walaupun mungkin akan ada pengecualian ya, orang bisa belajar kalau mejanya berantakan atau bahkan bukunya berserakan di mana-mana baru bisa belajar. Ya, bisa jadi untuk pengecualian. Tapi ya diantaranya ketika kemudian pikiran sedang kalut, sepertinya banyak sekali hal yang harus dipikirkan, dikerjakan. Ya, salah satu cara untuk mengurai ya, keruwetan itu adalah tidaklah dari pikirannya, tapi dari merapikan dan membuat teratur dulu. Tempat kerjanya dirapikan dulu, diatur dulu. Ya, dokumen-dokumen dibereskan, dirapikan. Baru itu nanti ada koneksi begitu. Pikirannya juga jadi mulai lebih teratur. Jadi untuk melakukan begitu banyak pekerjaan jadi mulai bisa tertata, satu-satu dibereskan. Mulai dari apa? Dari beresin dulu, ngatur dulu meja kerja. Itu pengalaman saja. Mungkin tidak semuanya seperti itu, tapi sebagai contoh saja. Nah, ini juga menjadi satu poin penting untuk kita, untuk diri kita sendiri, ataupun untuk anak-anak, kita mengajarkan adanya keteraturan. Ya minimal meletakkan sesuatu pada tempatnya. Setelah dipakai, diletakkan lagi ke tempat. Kita mengajarkan anak-anak selesai bermain, bahkan yang masih usia di bawah 3 tahun pun, kita bisa mulai ajarkan ketika mereka selesai bermain, kita berikan pemahaman. Setelah selesai bermain, dimasukkan mainannya. Ya sambil main juga itu. Menarik ini. Mengatur barisan, kerapian barisan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Tapi penting. Kenapa tidak kita lakukan di rumah kita, di organisasi kita, di tempat kerja kita? Perhatikan keteraturan dan kerapian. Ya. Kemudian faedah yang lain, keadilan adalah mutlak, artinya kisos itu menjadi sesuatu hal yang mutlak. Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin yang memiliki rasa keadilan, ketika beliau kemudian dituntut prajuritnya yang tidak terima dengan apa yang dilakukan Rasulullah, beliau sah-sah saja, bahkan sangat fair sekali. Nah, seharusnya memang hukum kita adalah hukum Islam, hukumnya Allah. Sesuatu hal jika dilakukan, ya kalau dibalas juga dengan sesuatu hal yang sama, yang setara. Jadi adil. Ya, artinya tidak bisa serta-merta kemudian di negeri kita yang tidak diterapkan itu kemudian kita semena-mena untuk kemudian mengkisos seseorang gitu ya. Tetap ada kaidah-kaidah. Namun prinsip keadilan ini sangatlah baik kalau kemudian kita mulai di dalam rumah kita. Sehingga anggota keluarga kita sendiri, anak-anak kita akan memahami prinsip dari keadilan itu. Keadilan bukan berarti harus sama ya. Termasuk ini, di keluarga yang memiliki anak lebih dari satu tentu berarti kan akan ada kakak dan adik yang tentu usianya berbeda. Bahkan jenis kelaminnya berbeda. Kebutuhan mereka pun nanti akan berbeda. Sehingga di dalam hal ini keadilan juga bisa ditekankan, diberikan pemahaman bahwa keadilan itu tidak selalu harus sama bentuknya, jumlahnya. Kakaknya yang sudah
misalnya sudah wah datanya lebih tinggi, kebutuhannya lebih banyak, diberikan uang saku atau uang untuk belanja kebutuhan sekolahnya lebih besar dibandingkan adiknya. Adiknya mengetahui itu. Kalau tidak diberikan pemahaman tentang prinsip keadilan ini, ya bahwa adil dalam hal ini tidak harus sama. Tidak harus sama jumlahnya, tidak harus sama bentuknya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya. Namun dalam hal-hal tertentu, keadilan itu ya memang harus sama, maksudnya kisos tadi. Kalau ada suatu keburukan dilakukan, maka dibalasnya dengan hal yang serupa. Tapi kita ajarkan anak-anak bahwa memaafkan itu jauh lebih baik. Ini sering terjadi ya, kalau anak-anak berantem kakak adik rebutan sesuatu, ya, atau jahil. Apakah kita mengajarkan anak-anak balas kakak? Kan tidak seperti itu. Kita sampaikan, nak, kamu punya hak untuk membalas hal yang sama. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang keutamaan memaafkan. Dan itu jauh lebih mudah. Nah, ini contoh-contoh saja yang mungkin seringkali muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan faidah yang ketiga, ini menunjukkan bagaimana kecintaan seorang prajurit kepada pemimpinnya. Bisa kita bayangkan, seorang pemimpin yang dicintai, pasti yang dipimpin ini adalah orang-orang yang siap melakukan apapun untuk pemimpinnya, dan siap melakukan semua perintah pimpinannya, dan siap untuk menunaikan apa yang dilarang. Ini kecintaan prajurit kepada pemimpinnya, sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja kepada para sahabat, nyebutnya saja istilahnya sahabat, bukan anak buah. Di tempat kita saja ya ada istilah anak buah, seolah-olah ada tingkatan dan kasta. Rasul saja, pemimpin seluruh umat manusia, menyebutkan pengikut-pengikutnya di masa beliau masih hidup adalah sahabat. Ini pemimpin yang betul-betul didambakan oleh seluruh umat manusia. Dan hari ini kita sangat merindukan pemimpin yang seperti ini. Semoga dari anak-anak kita, generasi kita, lahir pemimpin-pemimpin yang mereka meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian faedah yang lain menunjukkan bahwa tubuh Rasulullah SAW itu berkah, keringatnya berkah, air liurnya berkah, semuanya berkah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Lalu kita yang hidup di masa Rasulullah SAW sudah wafat, sudah tidak ada beliau. Lalu apa yang kemudian kita ingin cari supaya kita juga mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW? Tolong mengikuti sunnah. Belajar nih ngaji sirah. Mudah-mudahan dengan semua meluangkan waktunya untuk mengaji sirah nabawiyah dengan niat ingin mendekatkan, mengenal Rasulullah SAW, ingin meneladani beliau dan ingin menumbuhkan kecintaan yang semakin hari semakin besar kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan itu menjadi keberkahan tersendiri dalam kehidupan kita semua. Menjadi keberkahan di dalam keluarga kita karena kita menghadirkan Rasulullah Muhammad SAW di dalam kehidupan kita. Ini kan upaya kita ya. Kalau tidak kenal maka kita tidak akan tahu seperti apa Rasulullah SAW. Sehingga orang yang tidak mengenal Rasulullah SAW dengan entengnya mereka akan menghina Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini sudah kejadian. Mereka tidak kenal siapa Rasulullah. Mereka tidak pernah tahu betapa agung dan mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Sampai-sampai berani-beraninya mereka menghina dan merendahkan Rasul kita SAW. Ketika beliau masih hidup, semua yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW adalah berkah. Dan Rasulullah tidak melarang ketika Sawad bin Ghaziyah memeluk beliau, mencium perutnya. Tidak melarang. Beliau mendoakan kebaikan untuk Sawad.
Dan faedah yang kelima, ini menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW melepaskan pakaian beliau dan perut beliau nampak, ini menunjukkan bahwa perut laki-laki bukan aurat. Tidak ya, kalau perutnya ibu-ibu ya jelas aurat. Walaupun ibu-ibu pengen mengabadikan, misalnya sedang hamil besar nih, sudah mau lahiran, nggak usah di foto-foto selfie. Nggak penting juga ya Bu ya, itu aurat ya Bu ya. Karena ada yang melakukan begitu, karena dia nggak tahu dan juga mungkin tidak mengikuti tidak mengikuti syariat Islam. Dia tidak tahu kalau itu adalah ada ya yang ingin mengabadikan kebahagiaannya ya, kalau nggak selfie malah datang yang masih mending perutnya ditutup. Kalau ditutup pakai gamis besar, kemudian pakai himar yang besar nutup, kayak nggak kelihatan hamil ya. Pengen terlihat, jadi kalau kelihatan melenduk begitu kan juga lekuk tubuhnya juga kelihatan. Saya salut kepada muslimah-muslimah yang ketika hamilnya pun tidak nampak, tahu-tahu melahirkan gitu. Karena tidak ditunjukkan tuh lekuk-lekuk tubuhnya. Ya, karena kalau kata laki-laki itu ya, wanita yang sedang hamil itu tambah cantik. Wallahu a'lam. Baik, itu ya. Jadi perut laki-laki bukan aurat, tapi bagi wanita jelas itu aurat. Jadi ini untuk menunjukkan juga kepada kita batasan aurat. Baik, ini dari kisah Sawad bin Khasiyah ketika Rasulullah SAW mengatur barisan di dalam perang Badar. Rasulullah SAW juga memberikan instruksi-instruksi kepada prajuritnya. Beliau menyampaikan satu arahan kepada pasukan untuk melakukan ini dan itu. Karena mengingat kondisi pasukan kaum muslimin yang jumlahnya tidak banyak, persiapannya tidak matang dari sisi fasilitas persenjataan dan yang lainnya. Ya, tidak seperti tahu bulat juga, ini perangnya dadakan. Tapi kondisi ini tentu kita sudah mendengar kisah sebelumnya bagaimana sebab-sebabnya terjadi perang Badar dan situasi dari pasukan kaum muslimin hanya untuk menjegat. Maka dalam kondisi seperti itu Rasulullah SAW memberikan komando-komando kepada pasukan yang ternyata kalau di dalam dunia militer, baik militer saat ini ya, saya baca dari bukunya Dr. Ali Muhammad As-Soladi bahwa itu sebagai satu strategi perang untuk bertahan. Strategi bertahan. Inilah yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sumber dayanya sangat terbatas, maka beliau mengedepankan strategi, yaitu strategi bertahan. Dengan cara bagaimana? Ini adalah instruksi yang diberikan Rasulullah SAW. Di antaranya ada 3 poin. Yang pertama, Rasulullah SAW menginstruksikan prajurit untuk memanah musuh ketika sudah dekat. Kebayang ya, yang sudah pernah latihan memanah tentu bisa lebih menghayati bagaimana memanah dengan jarak dekat, jarak tertentu, dan juga memanah dalam jarak yang jauh. Kemungkinan untuk bisa tepat sasaran mana lebih besar mana? Yang dekat apa yang jauh? Yang lebih dekat. Ada jarak yang paling tepat ketika panah itu dilepaskan, anak panah dilepaskan, maka akan lebih mendekati untuk tepat pada sasaran. Maka Rasulullah SAW dengan sumber daya yang dimiliki, keterbatasan persenjataan, jangan sampai menghamburkan senjata tentunya. Jadi harus efektif. Ketika memanah, ya, 1 kali mengambil anak panah, ketika itu dilepaskan, diluncurkan anak panahnya akan tepat sasaran. Harus efektif. Karena kalau tidak berarti buang 1 anak panah. Dan itu sangat berharga. Itu contoh. Jadi Rasulullah SAW menginstruksikan agar pasukan memanah musuh ketika sudah dekat. Jangan masih jauh sudah dilemparkan anak panah. Itu strategi yang beliau lakukan di perang Badar. Yang kedua,
Beliau memerintahkan, menginstruksikan agar pasukan untuk menghunuskan pedang juga ketika pasukan sudah berjalan. Nah, ini tidak ada keterangan lebih lanjut, tapi kalau saya membayangkan ketika membawa senjata pedang itu, ya, menghunuskan pedang mungkin satu. Ketika pedangnya sudah terhunus, ya, cara megang pedang yang terhunus dengan pedang yang masih ada di sarungnya kan mungkin ya beda ya. Berat mana? Saya juga nggak ngerti nih. Mungkin pedang ini juga berat, tapi karena sudah terlatih ya biasa saja ya, seperti kayak pegang ute. Ute itu apa ya kalau bahasa Indonesianya itu ya kayu biasa untuk main-main. Kan beda ya. Itu juga hemat energi. Yang kedua, ya mudah-mudahan nggak salah sasaran gitu ya. Kita pernah nggak itu anak-anak pegang pisau atau apa gitu? Jangan bawanya kayak gitu ya. Takutnya ngenangin siapa gitu yang bukan sasaran. Mungkin juga seperti itu. Nah ini hanya interpretasi saya saja, saya membayangkan seperti itu. Tapi ini pasti ada tujuannya dari Rasulullah Muhammad SAW. Tentu ini biar efektif. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menginstruksikan agar pasukan prajurit kaum muslimin ini untuk menghemat anak panahnya. Berarti ini apa? Efektif tadi sudah, harus tepat sasaran, kemudian dihemat, efisien. Anak panahnya ini jumlahnya sedikit, terbatas. Ini kalau terbuang percuma, kalau nggak perlu dipanah, ya nggak usah dipanah. Hemat anak panah. Ya, kalau kita ngelihat di film-film yang perang begitu, kayaknya gampangnya anak panah satu luncurkan, satu lagi ambil luncurkan sampai habis gitu ya. Kayaknya gampang banget gitu ya. Kayaknya sekali sudah dilempar anak panahnya ambil lagi. Ya, anak-anak panah yang kemudian meleset, kemudian jatuh di sekitaran medan perang, itu diambili ya. Termasuk anak panahnya musuh. Kalau ada anak panah musuh jatuh di tempatnya pasukan kaum muslimin, ya tentu diambil. Kalau ibu-ibu masih ingat pada masa Rasulullah SAW masih anak-anak, beliau juga pernah mengikuti perang Hilful Fudul, di mana beliau tugasnya adalah memunguti anak panah dan memberikan kepada paman-pamannya. Masih ingat? Jadi anak-anak panah yang kemudian ketika dilemparkan, diluncurkan kok tidak kena sasaran, maka itu akan berjatuhan di sekitaran musuh. Dan itu akan dimanfaatkan oleh musuh untuk kemudian kembali melemparkan anak panah itu kepada pasukan kaum muslimin. Kan sayang. Ya, selain menghemat karena memang jumlah terbatas, kalau tidak tepat sasaran ya itu nanti masa akan dimanfaatkan musuh gitu ya. Padahal kita kondisinya terbatas. Nah, dalam situasi ini kalau saya membayangkan di mana Rasulullah SAW dengan pasukan kaum muslimin dengan segala kondisi yang terbatas, dengan sumber daya yang sangat minim ketika itu dibandingkan pasukan musuh, maka cara-cara yang dilakukan Rasulullah SAW dengan prinsip efektivitas dan efisiensi ini menjadi sesuatu strategi yang sangat tepat. Nah ini di medan perang. Nah kita bagaimana? Kita ini tidak ada di medan perang ya, betul. Tapi pernahkah kita mengalami suatu kondisi di mana ya keluarga kita atau organisasi kita mengalami suatu keadaan yang terbatas? Pernah ya? Bukan pernah lagi, sering. Contoh yang paling mudah, dalam masa pandemi ini, tentu sedikit banyak ada keterguncangan ya, di antara keluarga-keluarga muslim. Ada mungkin dari sisi ekonomi. Tidak hanya keluarga, bahkan organisasi, perusahaan atau apa. Mereka juga mengalami guncangan-guncangan seperti itu. Yang pikirannya pendek ya sudah, cat PHK. Tapi kalau keluarga kita, maksud kita mau mencat anak, mau mencat suami, mau mencat istri kan enggak. Tapi yang dilakukan apa? Strateginya bertahan. Yang dilakukan bagaimana? Seperti yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW. Lakukan sesuatu dengan tepat sasaran, artinya efektif. Dan hemat. Menghemat, kalau yang hemat anak panah. Berarti kita dianjurkan untuk menghemat. Dalam strategi bertahan, efektif, menghemat tadi untuk efisiensi.
Kita tetap menggunakan, tapi kita akan mengatur seberapa banyak digunakan, seberapa sering digunakan, kapan. Kita hemat. Harus efisien, efektif dan efisien sebagai strategi. Ini kita lakukan di dalam keluarga kita, di dalam organisasi kita. Dan ini kita sampaikan kepada anak-anak. Dulu ketika perang Badar, Rasulullah SAW dengan segala keterbatasan sumber dayanya, beliau menggunakan strategi bertahan. Beliau menginstruksikan, mengarahkan pasukan untuk begini-begini. Ya, jangan panah musuh kalau masih jauh, panah kalau sudah dekat. Hunuskan pedang juga kalau sudah campur dengan pasukan musuh. Limat anak panahnya, jangan diembreh-embreh. Gitu ya. Mubazir. Nah, termasuk nih kata mubazir nih. Ini juga kunci. Jangan sampai kita melakukan perilaku-perilaku yang perbuatan yang mubazir. Karena tadi prinsipnya efektif efisien, tidak mungkin ada mubazir. Nah, kita mulai di rumah kita. Contohnya apa? Hal sepele yang sering kita abaikan. Dan itu merupakan bagian dari sifat mubazir, perilaku yang mubazir. Penggunaan listrik, penggunaan air, makanan, apa yang sehari-hari ada. Silakan ibu-ibu bisa berikan contohnya. Tapi inilah strategi bertahan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan tadinya termasuk untuk memanfaatkan kondisi alam tadi. Ya, dalam strategi bertahan ini, kondisi alam ini juga bisa dimanfaatkan. Bahkan tidak hanya kondisi alam saja yang dimanfaatkan, apapun bisa dimanfaatkan, termasuk limbah-limbah rumah tangga. Itu bisa dimanfaatkan, bahkan bisa bernilai. Bahkan bisa bernilai. Termasuk bernilai ekonomi. Biasanya kalau orang dalam keadaan kondisi yang terbatas, tanda petik, kepepet gitu ya, nanti akan muncul suatu inovasi. The power of kepepet, muncul inovasi, muncul keberanian, muncul hal-hal yang tidak bisa dilakukan menjadi bisa dilakukan. Ya. Termasuk untuk memanfaatkan alam, saya jadi tadi teringat ya. Kita ini sudah di masa teknologi ya, 4.0 kalau nggak salahnya. Nah, di masa teknologi seperti ini ternyata ada hal-hal baru yang muncul ya. Dan ini juga bisa untuk kita memanfaatkan alam. Ini sebagian ibu-ibu tinggalnya di perkotaan atau pedesaan ya. Mau di perkotaan pedesaan sebetulnya sama saja ya. Dalam contoh yang akan saya sampaikan. Ketika kita ya diberikan setiap ibu-ibu, saya yakin semuanya punya gadget ya Bu ya. Handphone. Minimal ada ya kamera ya Bu ya. Ada. Ibu tuh di rumah ya, ada apa aja? Ya, terutama kalau biasanya yang sekarang ini populer adalah setiap kali mau makan, difoto dulu, baru berdoa, baru makan gitu ya. Buat apa, Bu? Buat pamer? Ya, jangan. Nah, niatnya diganti. Fotonya tetap. Tapi jadi kebiasaan baru masyarakat di masa sekarang mau ngapa-ngapain di foto. Biasanya selfie ya. Sekarang ganti nggak usah selfie-nya, foto keadaannya saja. Kitanya nggak usah ikut foto nggak apa-apa. Malah kalau perlu memang nggak usah foto. Jadi bukan selfie lagi. Kita memang memfoto keadaan yang yang ada situasi pada saat itu. Mau makan contohnya, foto nih. Foto. Bukan hanya sekedar di-upload di sosial media, di Instagram, di Facebook begitu. Tidak. Ibu uploadnya ke tempat yang tepat, Bu. Cari mikrostok. Apa itu? Yaitu tempat jualannya foto-foto. Foto ibu akan bernilai, Bu. Fotonya akan bernilai, bahkan bernilai ekonomi. Itu contoh saja. Jadi kalau keadaannya terbatas kan mikirnya semuanya bisa jadi sesuatu hal yang bermanfaat, termasuk memanfaatkan setiap kondisi yang ada, bahkan kondisi alam. Bu, melihat sesuatu keindahan, tapi itu bukan punya contoh. Ada mobil bagus banget, kok ada rumah keren banget, kok ada pemandangan menakjubkan luar biasa, Masya Allah indahnya. Ibu foto. Ibu nggak ngambil hak orang, ibu cuma ngambil fotonya saja. Dan itu bisa ibu-ibu manfaatkan. Nanti ibu silahkan belajar, kalau berminat yang seperti itu, ini saya hanya memberikan contoh saja. Bahwa setiap keadaan itu,
bahkan di dalam keadaan kita sehari-hari, keadaan alam, situasi yang terjadi, bisa menjadi satu nilai, bahkan memberikan nilai. Karena tadi kan kita sedang mencontohkan ya, bagaimana strategi bertahan di dalam keluarga kita ketika kita berada dalam keadaan serba terbatas. Ya, contohnya kan itu tadi, saya berikan sedikit. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan memberikan suatu terobosan-terobosan emak-emak ini ya. Baik, itu tadi adalah strategi bertahan dari Rasulullah Muhammad SAW di dalam perang Badar dengan segala kondisi yang beliau miliki. Nah, tidak hanya menyiapkan itu saja. Rasulullah SAW beliau memastikan kondisi pasukan berada di tempat yang tepat dengan memanfaatkan kondisi alam tadi. Kemudian Rasulullah mengatur barisannya, bagaimana barisan bisa rapi, bisa teratur, bisa menunjukkan kekuatan dan mengangkat mental para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga kemudian memberikan komando, memberikan arahan, instruksi-instruksi. Ya, pasukan harus begini, harus begitu, sudah diarahkan. Rasulullah SAW juga tidak lupa untuk kemudian mengobarkan semangat pasukan kaum muslimin. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Tidak harus bagi para guru ya dalam pendidikan anak, tapi ini menjadi hal utama ya yang memiliki kewajiban mendidik anak dan generasi adalah orang tua. Metode Rasulullah SAW ya, beliau menggunakan tarhib petarhib. Beliau memberikan motivasi dan juga memberikan ajaran. Ini pendidikan. Bagaimana Rasulullah SAW mengobarkan semangat bagi para sahabat, bagi pasukan kaum muslimin di dalam peperangan Badar. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat. Ini nanti ada kisahnya. Kisah Umair bin Al-Hamam Al-Ansari. Mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengarkan kisah ini, tapi mungkin lupa sahabat siapa namanya. Dia adalah Umair bin Al-Hamam Al-Ansari. Ketika itu Umair ya mendengar Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada para sahabat. Beliau bersabda, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya ya para sahabat yang berada di medan pertempuran Badar itu diberikan motivasi bahwa mereka ya, dengan masuk di dalam medan perang itu ya, mereka sedang menjemput surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sahabat ini kalau sudah dimotivasinya surga, dah, masya Allah. Ya, anak kita ini kalau menyemangati anak-anak ya masuk surga ini kok belum ada efeknya, nah ini tanda tanya. Berarti ada sesuatu yang belum tepat. Harusnya seperti sahabat tadi, ketika sudah disebutkan iming-imingnya surga, apapun mereka akan lakukan. Keberaniannya itu menjadi tumbuh, semangatnya itu menjadi berkobar-kobar. Para sahabat. Ketika Umair bin Al-Hamam Al-Ansari ini mendengar Rasulullah SAW surga janjikan, maka kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kayak menekankan kembali, yang benar nih Rasulullah, kita dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Keren banget kan ya? Maka Rasulullah SAW menjawab, ya. Maka Umair bin Al-Hamam menjawab lagi, bahin. Artinya apa? Bagus. Nah, keren. Wah, keren banget ini. Kalau menuju ke medan perang Badar, kemudian syahid di sana, dijanjikannya apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bahin, kata Umar. Demi Allah, tidak ada yang lain kecuali hanya berharap agar aku termasuk orang yang masuk surga, menjadi penghuni. Nah, itu kata Umar. Jadi dia sangat bersemangat. Motivasi yang disampaikan Rasulullah SAW
membakar semangat para sahabat termasuk Umair bin Al-Hamam yang menginginkan menjadi salah satu di antara penghuni surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Umair, sungguh kamu termasuk ke dalam penghuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senang banget. Nah, disebutkan bahwa pada saat itu Umair itu sedang mengeluarkan kurma dari kantongnya. Jadi ya sarapan gitu ya. Baru makan kurma. Maka kemudian Umair itu sempat memakan sebagian, lalu dia mikir-mikir. Jika aku hidup hingga menghabiskan kurma-kurma ini, sungguh ini adalah hidup yang tidak terlalu lama. Langsung dibuang. Tinggalkan itu kurmanya, langsung menuju ke medan perang. Masya Allah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mengobarkan semangat para sahabat, memberikan motivasi kepada para sahabat, bahkan untuk kemudian sekedar habiskan kurma saja, ya, para sahabat tidak rela, langsung turun ke medan perang. Gimana nih caranya kita memberikan semangat dan motivasi kepada anak-anak? Dikasih tahu ya sesuatu, kemudian iming-imingnya surga, langsung gregah gitu ya kalau bahasa Jawanya, bersegera langsung bangkit gitu. Gimana caranya? Kalau sampai ada anak-anak yang tidak tertarik diiming-imingi surga, berarti ada sesuatu yang mungkin belum dia pahami atau mungkin yang sesuatu yang belum kita sampaikan. Nah, ini jadi evaluasi kita bersama. Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat dengan menjanjikan surga. Sahabat kayak gitu reaksinya, responnya seperti itu. Selain kemudian memberi motivasi, Rasulullah SAW juga menyampaikan tentang ancaman-ancaman. Bagi siapa? Bagi yang lari dari medan perang. Jadi motivasi dan ancaman ini seimbang. Dan Rasulullah SAW memahami kapan harus memotivasi, kapan memberikan ancaman. Ini Masya Allah. Jadi ada reward punishment itu kan juga sebetulnya dari metode tarhib dan tarhib ini ya, memberi motivasi dan juga memberikan ancaman. Ada yang dimotivasi kok tidak mempan, dikasih tarhibnya, berikan ancaman. Tapi di dalam perang Badar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode keduanya, baik memberi motivasi ataupun memberi ancaman. Motivasinya dengan iming-iming surga, tapi bagi yang berpaling dari peperangan atau lari dari medan perang, maka mereka akan mendapatkan siksa. Nah, itu dosa besar lari dari peperangan. Sahabat memahami itu. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kemudian memberikan peringatan tentang segala-segala sesuatu atau faktor-faktor yang bisa menyebabkan kekalahan, agar itu tidak dikerjakan, agar itu dihindari. Ya. Sehingga sahabat ini juga mainnya strategi juga gitu ya. Jadi tidak gegabah, tidak hanya sekedar saya pengen syahid, masuk medan perang gitu, terus kemudian merelakan diri atau menyerahkan diri untuk dibunuh musuh, itu kan tidak. Itu mati konyol. Tapi sahabat itu mengharapkan syahid ketika mereka sudah habis-habisan berperang, sudah berapa banyak kemudian bisa membunuh musuh-musuh Allah. Begitu ya. Jadi yang diharapkan itu syahid. Tapi bukan mati. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah menyiapkan ya strategi-strategi, semua yang bisa dilakukan, beliau lakukan, beliau kerahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingat ketika hujan turun di malam hari sebelum terjadi perang Badar, yang lainnya semuanya tidur. Karena apa? Karena Allah berikan rasa kantuk supaya hatinya menjadi tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang tidak memejamkan matanya untuk tidur, namun beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu. Rasulullah berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Anfal ini yang menceritakan kisah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika perang Badar. Jadi doa itu tetap jadi senjatanya kaum muslimin. Sudah semuanya dipersiapkan, ya.
kemudian Rasulullah SAW mintanya bantuan, mintanya pertolongan hanya kepada Allah. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu diperkenankannya bagimu. Ini Allah menceritakan keadaan di perang Badar ketika Rasulullah SAW berdoa memohon pertolongan dan Allah kabul. Nah, dikabulkannya permintaan Rasulullah SAW ketika Rasulullah pun juga sudah melakukan sebab-sebab datangnya pertolongan Allah, sebab-sebab iman. Jadi kalau yang disebutkan tawakal, pasrah, itu adalah pasrah bongkoan, wis meneng wae jegegeg gitu ya, diam saja enggak ngapa-ngapain, itu keliru besar. Rasulullah SAW ini nabi, ini rasul kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun masih melakukan faktor-faktor atau sebab-sebab yang menjadikan alasan kemenangan. Jadi ikhtiar buminya itu jalan. Jadi ikhtiar langit dan bumi. Kira-kira gitu ya istilahnya. Bisa dipahami ya. Ketika itu Rasulullah SAW ya berdoa kepada Allah sampai kemudian selendangnya beliau terjatuh dari bumi. Ketika itu yang melihat adalah sahabat Abu Bakar Rasul. Abu Bakar kemudian mengambil selendang itu, mengembalikan kepada Rasulullah SAW di pundak beliau. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, cukupkanlah permohonanmu kepada Rabb-mu. Sesungguhnya dia pasti menunaikan apa yang telah dia janjikan kepadamu." Yang dijanjikan Allah apa? Ya, kemenangan. Lalu kemudian turun surat Al-Anfal ini. Ya, Allah menurunkan ayat ini. Ketika Rasulnya memohon pertolongan, ya, lalu kemudian Rabb-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkan, memperkenankan doa. Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan di awal-awal dakwah dan di masa perang ya, karena di Mekah dulu tidak ada peperangan, baru di Madinah, dan perang Badar ini adalah perang pertamanya. Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, tunaikanlah kepadaku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika sekelompok pasukan Islam ini binasa, maka Engkau tidak akan disembah lagi di bumi ini selamanya." Kalau dari pasukan Badar ini semuanya mati, maka bagaimana kemudian dakwah itu akan terus bisa dijalankan? Nanti tidak akan ada lagi orang-orang yang menyembah Allah, karena kan yang kemudian menyeru ini adalah umat Islam dan pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana jadinya ketika perang Badar ini, ya, perang penentu ini, perang yang membedakan ini, kaum muslimin dikalahkan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beliau berdoa, kemudian beliau keluar, beliau mengambil segenggam tanah, lalu kemudian melemparkan ke arah orang-orang musyrik. Rasulullah SAW sambil melemparkan genggaman tanah tadi, beliau berdoa, semoga menjadi buruklah wajah-wajah mereka. Barulah kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat pasukan kaum muslimin untuk kemudian menuju ke Madinah. Dan ternyata memang tanah yang dilemparkan tadi itu sampai kepada mata-mata kaum musyrikin, bukan mata-mata, setiap mata gitu kali ya. Jadi sampai kepada kaum musyrikin itu segenggam tanah, lampuh gitu ya. Ternyata Allah menurunkan ayat yang ke-17 di Quran Surat Al-Anfal. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Nah, ini sudah diambil alih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lemparan tanahnya Nabi Muhammad SAW itu sampai ke setiap mata orang-orang Quraisy, sehingga itu mengaburkan pandangan mereka, yang menghinakan mereka, dan yang melempar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
inilah yang kemudian kita sebut sebagai tawakal ketika kita sudah melakukan sebab-sebab materi, moral, dan kemudian kita memohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunlah pertolongan Allah. Di dalam perang Badar ini tidak hanya pertolongan-pertolongan yang sudah kita sebutkan saja, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pasukan ghaibnya, malaikat. Kalau dilihat secara kasat mata ya pasukannya 300. Tapi pasukan Rasulullah SAW dibantu oleh pasukan-pasukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan semua pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Masya Allah. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua tentang tawakal. Tawakal itu bukan pasrah bongkoan, tidak melakukan sesuatu, doing nothing, bukan itu. Ya. Tapi kita coba ambil modelnya, kita ambil dari kisah ini bagaimana Rasulullah SAW itu bertawakal. Bertawakal itu tetap dengan strategi. Luruskan niat yang benar. Prajuritnya niatnya benar, tim pembimbingnya juga benar. Niatnya lillahi ta'ala. Mereka berjuang karena hanya ingin menegakkan agama Allah. Kalau pasukan kaum muslimin saat itu binasa, maka setelah itu tidak akan ada lagi yang menyembah Allah. Luruskan niat. Kita pun demikian. Kita ini melakukan setiap aktivitas, bahkan ketika kita ingin mendidik generasi kita, niatkan yang benar. Pengennya apa? Pengen dilihat anaknya sholih. Pengen berbangga-bangga ketika anaknya hafidhah. Atau apa? Luruskan niat karena Allah, karena ingin generasi-generasi kita jadi generasi sekelas para sahabat yang akan menegakkan agama Allah di muka bumi. Lalu kemudian istiqomah di atas perintah Allah. Jangan sampai ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, karena itulah yang akan menjatuhkan kita. Yang membedakan kita dengan musuh adalah taatan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri bermaksiat, bagaimana pertolongan itu akan turun? Di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam organisasi kita. Lihat, setiap anggota keluarga, setiap anggota organisasi, apakah semuanya telah melaksanakan perintah Allah? Adakah yang bermaksiat kepada Allah? Itu yang dijaga, yang dibentengi, yang ditegur, yang diingatkan. Termasuk diri kita tentunya. Kemudian ambil sebab-sebab kemenangan. Kita lakukan ikhtiar-ikhtiar bumi. Kita pikirkan strategi-strategi. Dan jelas, kita minta pertolongan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membebaskan kita dari setiap masalah, agar memudahkan kita mencapai visi hidup. Semoga Allah bimbing dan mudahkan kita semuanya untuk mencapai setiap tujuan, untuk menegakkan kembali din Allah. Dengan visi-visi, dengan misi-misi yang tentu akan berbeda di antara kita semuanya, dari setiap keluarga berbeda, tapi tujuannya sama, satu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya Allah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, masih dalam pembahasan Perang Badar Kubro. Untuk pembahasan selanjutnya masih juga Perang Badar Kubro ya, tetapi kita melihat nanti dari subtema yang lain. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil, ada hikmah dan nasihat yang bisa kita laksanakan, dan semoga Allah berikan kita pemahaman dan juga kemudahan dalam mengamalkan. Kita tutup kajian pada hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.